daydream. Life feels like a daydream. Cerita dimulai ketika Eungeol terlahir berbeda dari keluarganya karena kakak laki-lakinya dan orang tuanya tunarungu. Tapi dia tidak. Dia bisa mendengar suara dan bisa berbicara. Ia juga sangat pintar dibandingkan kakak laki-lakinya Eunho. Itulah sebabnya banyak orang yang ingin berteman dengannya. Tapi mereka hanya menggunakannya untuk mendapatkan nilai tinggi. Eungeol yang mengetahui hal ini menolak bekerja sama. Ketika Eungeol sedang berjalan menuju rumahnya setelah berdebat dengan Byung-ho karena dia tidak mau bekerja sama, dia melewati toko Viva Musik dan berhenti di sana sambil menangis. Kakek Viva datang menyambutnya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Kakek Viva menyarankan Eungeol untuk belajar gitar, karena ini akan mengubah hidupnya. Eungeol mulai mempelajarinya dengan bantuan kakek Viva yang merupakan gurunya. Seiring berjalannya waktu, Eungeol menjadi lebih baik karena dia terus berlatih sepanjang hari. Suatu hari, ketika dia ingin berlatih, dia pergi ke toko Viva. Byung-ho membuang puntung rokok ke dalam kamar Eungeol sehingga menyebabkan kamar Eungeol terbakar, di mana ada Eunho yang tertidur karena sakit. Pemadam kebakaran tiba untuk menyelamatkan Eunho. Tuan Ha yang mengira putranya Eungeol masih di dalam segera berlari menyelamatkannya. Tapi Eungeol tidak ada di sana karena dia ada di toko Viva Musik. Tuan Ha terus mencari anaknya hingga akhirnya sebuah lemari yang terbakar menimpanya. Eungeol sampai di rumah, saat mengetahui ayahnya ada di dalam api, dia langsung menangis. Beberapa detik kemudian, petugas pemadam kebakaran menyelamatkan Tuan Ha, dan mereka membawanya ke rumah sakit. Untung Tuan Ha selamat. Karena kebakaran tersebut, ibu pemilik gedung menyuruh keluarga Eungeol untuk pindah. Eungeol berlari ke toko Viva Musik untuk berpamitan dengan kakek Viva. Namun, sesampainya di sana, Eungeol menemukan bahwa kakek Viva sudah tiada. Setelah itu, dia pergi bersama keluarganya meninggalkan semuanya. 6 tahun kemudian, Tuan Ha sangat bangga dengan anak-anaknya karena Eunho akan masuk tim nasional taekwondo dan Eungeol yang merupakan murid terbaik akan menjadi seorang dokter. Tuan Ha berterima kasih pada Eungeol karena berkat Eungeol semua orang memperlakukannya dengan baik. Namun, dengan ekspektasi orang tuanya yang tinggi, hal ini membuat Eungeol terbebani. Oleh karena itu, dia memilih menenangkan diri dengan bermain gitar dan menutupi wajahnya dengan masker agar tidak ada yang mengenalinya. Eungeol memainkan gitar dengan indah. Semua orang melihat aksinya. Mereka semua menikmati permainan gitar Eungeol dan bersorak gembira. Setelah selesai, semua orang memberikan tepuk tangan atas aksinya. Dan ketiga pria itu datang menemui Eungeol, yang rupanya sempat melihat Eungeol melakukan aksinya. Mereka datang untuk mengajukan tawaran kepada Eungeol bahwa band Spine9 membutuhkan seorang gitaris, dan mereka menyuruh Eungeol untuk berpartisipasi dalam audisi. Tapi Eungeol menolak dan pergi. Go Junhyung menghentikan Eungeol. Dia membujuk Eungeol dan memberinya kaset rekaman lagu yang akan digunakan dalam audisi nanti, agar Eungeol bisa mendengarkan dan membuat riff gitar dan jalur melodi subvokal. Junhyung juga memberitahu jika dia lulus dia akan bergabung dengan band Spine9. Lalu Eungeol meninggalkan mereka.
tapi Junhyung terus mengoceh. Junhyung memberitahunya bahwa audisi akan dimulai pukul 6 sore pada hari Jumat di ruang klub Spark, tempat semua band berkumpul. Eungeol meletakkan gitar dan kaset yang diberikan Junhyung di lokernya. Tetapi dia mengambil kembali kaset itu dan mendengarkannya karena dia telah berubah pikiran. Sepanjang perjalanannya, ia terus mendengarkan lagu tersebut. Dan ia memutuskan untuk tidak berhenti bermusik. Setelah itu, Eungeol bergegas menemui Junhyung dan kedua temannya di ruang latihan. Eungeol memberitahu mereka bahwa dia akan menerima tawaran itu, tetapi ada syarat yang harus mereka penuhi. Pertama, Eungeol tidak bisa melepas maskernya karena alasan pribadi. Yang kedua, tahun depan adalah tahun terakhirnya di SMA, jadi dia harus fokus belajar untuk ujian. Ketiga, dia mempunyai situasi keluarga yang unik, sehingga dia harus memprioritaskan sekolah daripada musik. Dan keluarganya akan selalu menjadi prioritas pertamanya. Malam harinya, Eungeol mulai tampil bersama band barunya, SPY9. Dan ternyata ada seseorang di sana yang merekamnya secara diam-diam dan mengunggahnya ke media sosial. Setelah pertunjukan, seorang pria datang untuk memberitahu mereka bahwa dia baru saja dihubungi oleh MG Entertainment. MG Entertainment mengumumkan bahwa SPY9 akan mengadakan tur konser di luar negeri. Dan minggu depan, Tuan Oh My-jo, manajer MG Entertainment, akan datang untuk melihat mereka tampil secara langsung. Sontak, kabar tersebut membuat Eungeol dan teman-temannya bahagia. Mereka merayakannya dengan minum-minum. Namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama, karena Eungeol mendapat pesan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan dan menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi Sogyo secepatnya. Saat mendapat pesan tersebut, Eungeol langsung berpamitan kepada teman-temannya. Setibanya di kantor polisi Sogyo, untungnya ayahnya baik-baik saja. Tuan Ha yakin bukan wanita yang saat ini berada di kantor polisi yang menabraknya, melainkan anak wanita tersebut. Polisi mengatakan dia akan menghubungi Eungeol setelah menemukan bukti kuat. Setelah berbicara dengan polisi, Eungeol bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata yang menabrak ayahnya adalah Byung-ho, anak dari pemilik gedung yang ia tinggali 6 tahun lalu. Kata Pak Ha, pemilik gedung itu masih sama seperti dahulu, yang selalu menutupi kesalahan anaknya. Sama seperti 6 tahun yang lalu, ketika kebakaran terjadi. Putranya Byung-ho yang melakukannya, namun pemilik gedung pura-pura tidak tahu dan malah menyalahkan keluarga Tuan Ha dan mengusir mereka. Eungeol menyampaikan perkataan ayahnya kepada ibu pemilik gedung. Keesokan harinya, Eungeol bertemu dengan teman-teman bandnya, dan dia mengatakan dia keluar karena takut mengulangi kesalahan yang sama seperti ketika 6 tahun yang lalu keluarganya hampir terbunuh karena kebakaran. Dia begitu sibuk dengan musik, sehingga dia mengabaikan kakak laki-lakinya yang tidak dapat mendengar atau berteriak minta tolong. Sejauh ini keluarganya belum membicarakan hal ini, jadi dia pikir mereka sudah melupakannya. Itu sebabnya dia mulai bermain musik lagi, tapi dia salah. Ternyata kejadian tersebut memberikan kesan yang besar bagi keluarganya, dan tak mungkin mereka bisa melupakannya. Setelah mendengar pernyataan itu, teman-temannya terdiam, dan Eungeol meninggalkan tempat latihan. Junhyung mengejarnya dan berkata, "Kali ini kami akan menunggumu." Saat memikirkan semua itu, Eungeol merasa tercekik karena apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ia mengayuh sepedanya dengan kencang menuju Viva Musik. Namun bangunan itu telah berubah menjadi sebuah rumah. Ketika dia menitikkan air matanya, seorang wanita keluar dari rumah. Wanita itu melihat Eungeol. Eungeol berkata bahwa dia ingin mengunjungi Viva Musik. Wanita itu kemudian bertanya,
apakah kamu Ha Eun-gyeol? Ternyata wanita tersebut mengetahuinya 6 tahun lalu, saat Eun-gyeol sedang berdiri di depan Viva Musik saat kakek Viva telah meninggal. Wanita itu menyuruhnya masuk karena dia memiliki sesuatu untuk diberikan padanya. Ternyata dia adalah putri kakek Viva. Wanita itu memberinya gitar yang dijanjikan kakek Viva 6 tahun lalu. Wanita tersebut juga menyampaikan pesan dari kakek Viva bahwa Eun-gyeol adalah gitaris paling berbakat. Usai mengambil gitar, Eun-gyeol bertemu dengan teman bandnya dan kembali berlatih bersama mereka. Eun-gyeol dengan senang hati memainkan gitar pemberian kakek Viva kepadanya. Sebelum Tuan Oh Majo datang untuk melihat penampilan mereka, Junhyung sedang sakit dan Eun-gyeol memberinya obat yang dia beli dari apotik. Namun, ibu pemilik gedung secara tidak sengaja melihat Eun-gyeol memberikan obat kepada Junhyung. Dia mengira Eun-gyeol dan teman-temannya menggunakan obat-obatan terlarang. Ibu pemilik gedung yang kesal dengan Tuan Ha karena telah menghancurkan hidup putranya memberitahu Tuan Ha bahwa putranya Eun-gyeol tidak sebaik yang dia kira. Ibu pemilik gedung juga mengatakan bahwa Eun-gyeol merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sementara di sisi lain, Junhyung yang sedang sakit meminta Eun-gyeol untuk bernyanyi menggantikannya. Eun-gyeol menyetujuinya. Ini saatnya Spine9 tampil dan Tuan Oh Majo datang. Eun-gyeol melepas maskernya dan mulai bernyanyi dengan indah. Namun, di saat yang sama, Tuan Ha datang dan melihat putranya bernyanyi di atas panggung. Tuan Ha sangat terkejut. Setelah pertunjukan selesai, Tuan Ha menemui Eun-gyeol dan mengatakan bahwa Eun-gyeol telah berbohong kepadanya. Eun-gyeol menjelaskan bahwa dia menyukai musik dan sangat menikmati berada di atas panggung. Mendengar hal itu, Tuan Ha marah dan menyuruh Eun-gyeol pulang. Namun Eun-gyeol menolak karena tidak ingin hidup sebagai piala ayahnya lagi. Eun-gyeol meninggalkan ayahnya dengan kesal. Eun-gyeol berlari menuju hutan, dan ketika dia ingin menghancurkan gitarnya karena emosi, dia mendapati dirinya memiliki 2 bayangan. Eun-gyeol terkejut dengan hal ini. Lalu dia melihat ke langit, di mana ada 2 bulan yang menyatu. Kemudian, ketika dia melihat ke arah lain, dia melihat sebuah toko Lavida Musik. Toko itu seperti toko Viva Musik yang pernah dia temui sebelumnya. Eun-gyeol kemudian masuk ke dalamnya. Eun-gyeol memutuskan untuk menjual gitar tersebut kepada pemilik toko. Pemilik toko kemudian memberinya sejumlah uang dan sebuah kartu. Pemilik toko berpesan jangan sampai kehilangan kartunya, karena jika itu terjadi, Eun-gyeol akan mendapat masalah. Ketika Eun-gyeol membuka pintu toko untuk meninggalkan tempat itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia berada di tahun 1995. Eun-gyeol melakukan perjalanan waktu, dan toko musik Lavida kini telah berubah menjadi toko buku bekas The Die. Dan yang lebih mengejutkannya, Eun-gyeol bertemu ayahnya di sana. 하이찬? 아빠? Jika kamu merasa tekanan di pundakmu terlalu berat, maka berhentilah sejenak. Lakukan apa yang kamu sukai. Apapun itu, lakukan sekarang. Bernyanyilah sekeras yang kamu bisa. Menarilah hingga kamu mencapai titik di mana kamu merasa tenang dan nyaman karenanya. Percayalah, tekanan di pundakmu akan berkurang. Dan jika kamu terus melakukan apa yang kamu sukai, tekanan itu akan hilang dengan sendirinya. Jangan pernah takut untuk memilih apa yang kita sukai dengan alasan apapun. Karena sesuatu yang kita cintai memberi kita kehidupan.